Kematian itu pasti. Tidak bisa dipungkiri bahwa kematian pasti akan mendatangi setiap insan di bumi ini. Masa di mana perjalanan kita telah usai. Masa di mana segala amal ibadah yang kita lakukan telah terputus. Masa di mana hiruk pikuk dunia tak lagi akan kita jumpai. Kita akan meninggal dunia yang fana menuju kehidupan yang kekal. Tak ada manusia yang hidup abadi. Setiap insan akan memenuhi ajalnya masing-masing. Sebagaimana firman Allah yang artinya, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan kelak pada hari kiamat sajalah balasan atas pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ketika ajal menyapa, tak ada seorang pun yang sanggup lari darinya. Tak peduli apa yang dikerjakan, di mana kita berada, dan siapa yang bersama kita, ajal akan tetap menjemput. Meskipun kita berlindung di balik dinding yang kokoh, meski kita bersembunyi di suatu tempat yang tak berpenghuni sekalipun, takdir Allah akan tetap berlaku. Dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahukan kepada kalian setiap amalan yang dahulu kalian pernah kerjakan." Jika sekiranya setiap manusia itu mengetahui ajalnya, maka niscaya setiap orang akan berlomba-lomba mempersiapkan diri menghadapi kematian. Akan tetapi, tak ada yang tahu garis kehidupan yang telah Allah tuliskan dalam suratan takdir setiap orang. Jika ditanya apakah kita sudah siap jika ajal menjemput, pasti kita tidak akan merasa siap. Lalu, kapankah kita siap? Ketahuilah, ajal tidak menunggu kesiapan kita. Kematian akan datang jikalau saatnya tiba. Beruntunglah jika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun, sungguh disayangkan jika kita meninggal dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Saat kita mendapati keluarga, kerabat, atau teman-teman kita meninggal, apa yang kita rasakan? Seringkali hati ini menangis saat menyaksikan orang-orang terdekat kita telah meninggalkan kita untuk selamanya. Perasaan sedih berbalut ketakutan kerap kali mengusik. Namun, sangat jarang dari kita yang bisa mengambil pelajaran dari kenyataan tersebut. Terkadang, kematian seseorang dapat mengingatkan kita betapa hidup ini sangatlah singkat. Akan tetapi, kesadaran itu hanya sementara. Terlepas dari itu, semua kita akan kembali melakukan dosa. Kita seakan-akan lupa bahwa hidup ini memiliki batas. Menghabiskan waktu untuk kesenangan semata, menghamburkan materi di jalan yang salah, bahkan melupakan kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Miris, betapa menyedihkannya potret gaya hidup kita hari ini. Dengan mudahnya kita diperdaya oleh kenikmatan dunia yang hanya sekejap, sehingga kita lupa bahwa tugas utama kita ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita terjangkit penyakit al-wahan, yakni cinta dunia dan takut mati. Bagaimana kehidupan kita setelah meninggal dunia ini? Semua bergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita menghabiskan sisa hidup kita dengan banyak beramal atau bahkan menyia-nyiakan dengan bermaksiat? Pilihan ada di tangan kita. Kita tidak akan tahu bagaimana nasib kita setelah meninggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut ajal kita. Hanya ada dua balasan atas apa yang kita persiapkan, surga atau neraka.
Perbanyaklah mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu pemutus kelezatan dunia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kematian. Mengingat kematian memiliki banyak faidah. Ad-Daqaq rahimahullahu mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dianugerahi oleh Allah 3 keutamaan. Yang pertama yaitu bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, giat dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa qanaah dalam hati, yaitu menerima setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tak ada yang bisa menjamin usia kita sampai di mana. Entah itu besok, hari ini, atau bahkan detik ini. Ajal bisa saja menjemput kita.